Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang masih tetap kita rasakan sampai detik ini. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh bisa kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setiap pekan kita membaca dan mempelajari sirah dan sejarah kehidupan mereka, terutama sejarah mereka yang berkaitan dengan perjuangan ya, menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita tentang Ghazwatu Bani Quraidah. Ya. Kita sudah sampai pada penghakiman ya, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada para tawanan dari Bani Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'adz seperti yang kita ketahui diberikan hak penuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan apa yang akan diperoleh oleh tawanan dari Bani Quraidah tersebut. Baik. Kita lanjutkan bacaannya. Berkata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, wa kana hukmu Sa'din fi ghayatil adli wal insafi, fa inna Bani Quraidah bil idafati ila martakabu min al ghadri syani' kanu qad jama'u li ibadatil muslimina 1500 sayfin wa 2000 min rimah wa 300 dir'in wa 500 tarasin wa hajfah hasala 'alaiha al-muslimun ba'da fathi diyarihim. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hubisat Banu Quraidah fi dari bintil Harith imra'atin min Bani Najjar wa hufirat lahum khanadiq fi suqil Madinah thumma umira bihim faja'ala yadhhabu bihim ila al-khanadiq arsalan wa tudrabu fi tilkal khanadiq a'naqahum faqala man kana ba'uda fil habsi li ra'isihim Ka'b bin Asad ma tarahu yasna'u bina faqala afi kulli mawtinin la ta'qiluna amma tarawna da'iya la yanza' wa dhahibu minkum la yarji' huwa wallahi al-qatl
wa kanu ma baina sitti mi'atin ila sab'i mi'ah faduribat a'naquhum wa hakadha tamma isti'salu afa'il ghadri wal khiyanah alladhina kanu qad naqadu al-mithaq al-mu'akkad wa awanu al-ahzab ala ibadatil muslimina fi ahraji sa'atin kanu yamurruna biha fi hayatihim wa kanu qad saru bi amalihim hadha min akabiri mujrimil hurub alladhina yastahiquna al-muhakamata wal i'dam wa qutila ma'a haula'i syaitanu Bani Nadir wa ahadu akabiri mujrimi ma'rakatil ahzab Huyai bin Akhtab wa walidu Safiyata ummul mu'minin radhiyallahu anha kana qad dakhala ma'a Bani Quraidah fi hisnihim hina rajat anhum Quraisy wa Ghatafan wafa'an li Ka'b ibn Asad bima kana ahadahu alaihi hinama jaa yuthiruhu 'ala al-ghadri wal khiyanah ayyama ghazatul ahzab. Ya. Baik. Sampai situ dulu kita artikan. Wa kana hukmu Sa'ad fi ghayatil 'adl wal insaf. Ya. Beliau mengatakan wa kana, dan adalah hukuman yang diberikan oleh Sa'ad adalah hukuman yang adil dan insaf. Ya, insaf itu artinya objektif. Ya. Yang adil, hukuman yang dia berikan adalah hukuman yang adil dan objektif. Kenapa dikatakan adil dan objektif? Karena Bani Quraidah, fa inna Bani Quraidah bil idhafati ila martakabu minal ghadri syani', ya. Karena sesungguhnya Bani Quraidah di samping apa yang mereka lakukan, yaitu berupa pengkhianatan yang sangat buruk itu, ya. Jadi ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Mengapa Sa'ad bin Mu'adz menghukum mereka dengan i'dam, ya, dengan hukuman mati, ya. Pertama karena pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengkhianatan itu mereka lakukan pada saat kaum muslimin fi ahraji sa'ah, ya. Pada saat kaum muslimin dalam kondisi yang sangat mencekam. Nah, seharusnya sebenarnya kalau mereka sudah menandatangani perjanjian sebelumnya, ya, seharusnya ketika kondisi kaum muslimin dalam keadaan terjepit, mereka datang menolong, ya. Karena itu memang isi perjanjiannya, kan? Saling tolong menolong ketika ada musuh, ya. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan terjepit, malah mereka ingin menyerang kaum muslimin dari belakang, dan itu mereka sudah lakukan, ya, dengan mengirim mata-mata, ya, untuk memata-matai penduduk Madinah yang tidak ikut perang. Andaikan tidak ada Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya, bibi Nabi yang sangat berani itu, yang memukul kepala dari mata-mata itu, ya, bisa jadi kondisinya akan lebih susah. Andai kan mata-mata itu tidak mati, dia kembali ke Bani Quraidah dan menyampaikan bahwa di Madinah itu tidak ada pasukan, aman, ya. Kemudian mereka menyerang, pasti yang terjadi tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana wanita-wanita yang ada di Madinah, kemudian cuma dengan anak-anak, ya, dan orang-orang tua yang tidak sanggup berbuat apa-apa lagi, ketika diserang oleh pasukan, apa yang mereka bisa lakukan? Kemungkinan besar mereka akan binasa semua. Tapi Allah memberikan keberanian kepada Sayyidah siapa? Safiyah binti Abdul Muttalib, sehingga beliau
turun tangan langsung, ya, mengambil kayu dan memukul kepala mata-mata tersebut, mati di tempat. Karena dia mati di tempat itulah kemudian berita menyebar sampai di Bani Quraidah, ternyata masih ada orang di Madinah. Ya, tidak bisa main-main kita. Ya. Nah, ketika itulah mereka berkhianat. Ya, makanya pengkhianatan seperti itu sangat-sangat tidak bisa diterima. Ya. Nah, itu kesalahan fatal yang pertama. Di samping itu, kanu qad jama'u li ibadatil muslimin. Di samping itu mereka sudah menyiapkan strategi untuk membinasakan kaum muslimin. Jadi bukan cuma mengkhianati perjanjian, tapi mereka juga sudah siap menyerang kaum muslimin. Apa dalilnya kesiapan mereka menyerang? Disebutkan bahwa mereka telah mengumpulkan senjata yang siap pakai. Ya. Berupa apa? Alf wa khamsami'ah sayf. Ya. Mereka sudah menyiapkan 1.500 pucuk atau 1.500 ujung pedang. Ya, 1.500 pedang. Berarti kalau 1.500 pedang, satu pedang dipegang satu orang pasukan, berarti sudah 1.500 pasukan yang mereka siapkan. Ya. Sementara di depan pasukan musyrikin berapa? 10.000. Ya. Jadi 10.000 di depan, 1.500 di belakang. Wa alfain minar rimah. Ya. Dan 2.000 tombak. Jadi 1.500 tambah 2.000 sudah 3.500. Wa thalathmi'ati dir'. Ya. Dan 300 dir', 300 baju besi. Jadi ada 300 pasukan yang pakai baju besi. Ya. Dari 3.500 orang itu. Ya. Wa khamsami'ati tarasin wa hajafah. Apa itu taras artinya? Hah? Perisai. Hajfah? Apa? Khamsami'ah tarasin wa hajfah. Topi perang. Ya, jadi dirah, taras, hajfah. Baju besi, perisai, topi perang. Ya. Jadi 500 topi perang dan perisai. Jadi 3.500 pasukan yang mereka siapkan. Tambah di depan berarti sudah 13.500 pasukan. Ini pasukan yang besar. Ya. Andaikan 3.000 dan 3.500 ini tidak ada penghalang sama sekali. Ya. Yang menghalangi mereka cuma ketakutan yang ditanamkan oleh Allah dalam hatinya. Ya. Karena kosong Madinah itu, di belakang kosong. Yang ada cuma anak-anak dan ibu-ibu dan orang-orang tua yang tidak bisa pergi ikut perang karena sakit, jompo dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah dua kesalahannya. Pertama, mengkhianati perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mempersiapkan pasukan dengan alat yang sudah lengkap. Ya. Ada tombak, ada pedang, ada baju besi, ada topi besi, ada perisai, ada panah tentunya. Jadi mereka sudah siap menyerang. Nah, maka dua kesalahan fatal ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam layak diberikan hukuman seperti yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Laki-lakinya dihukum mati, ya, perempuannya dijadikan budak dan hartanya dijadikan ghanimah. Ya. Nah, itulah balasan dari perbuatan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk hubisat Banu Quraidah fi dari bintil Harith imra'atin min Bani Najjar. Ya. Jadi sebelum mereka dihukum,
mereka ditahan dulu. Rasulullah memerintahkan mereka untuk ditahan di sebuah kompleks perumahan milik Bintal Harith, fi dari Bintal Harith, ya, imra'atin min Bani Najjar, salah satu wanita dari Bani Najjar. Ya, Bani Najjar kita sudah sebutkan dulu. Bani Najjar ini adalah siapa? Baninya siapa ini? Bani Najjar. Baninya nih Sayyidah Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Bani Najjar ini sukunya daripada ibunya Nabi. Ya, karena mereka disebut dengan khal. Ya, Rasulullah menyebut mereka khal. Ya. Jadi di Bani Najjar ini ada salah satu kompleks yang dimiliki oleh Bintul Harith. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka ditahan di situ. Ya. Kemudian mereka dieksekusi. Sebelum mereka dieksekusi, eksekusinya dengan cara wa hufirat lahum khanadiq fi suqil Madinah, thumma umira bihim faja'ala yadhhabu bihim ilal khanadiq arsalan arsala. Bagaimana caranya mereka dieksekusi? Dieksekusi dibuatkan di sebuah parit di suq, di dekat pasar, di pasar kota Madinah itu dibuatkan parit. Kemudian mereka dieksekusi di situ. Ya. Satu kali eksekusi beberapa orang. Wa tudrabu fi tilqal khanadiq a'naquhum. Ya. Jadi mereka dieksekusi di parit tersebut. Faqala man kana ba'da fil habsi li ra'isihim Ka'b bin Uzaid, Ka'b bin Asad. Maka orang-orang yang jauh dari tempat penahanan tersebut atau orang-orang Bani Quraidah mengatakan kepada siapa? Kepada pemuka mereka atau kepada pemimpin mereka, yaitu Ka'b bin Asad. Ma tarahu yasna'u bina? Ma tarahu ma yasna'u bina? Jadi mereka mengatakan, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Muhammad kepada kita? Orang yang belum dapat giliran eksekusi. Maka Ka'ab mengatakan, afi kulli mautin la ta'qiluna ama tarawna ad-da'iya la yanza la yunza wa adh-dhahibu minkum la yarji huwa wallahi al-qatl. Ka'b bin Asad mengatakan, afi kulli mautin la ta'qilun. Apakah kalian ini setiap kondisi tidak punya pikiran, atau kalian tidak berpikir sama sekali? Padahal tadi kan sebelum terjadi pengepungan, Ka'b bin Asad ini sudah menawarkan mereka tiga pilihan. Pertama, menyerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Ya. Maka kalau masuk Islam, kita aman. Kita mendapatkan apa yang kita miliki. Hak-hak kita tidak akan diambil. Ya. Tentu harus minta maaf dulu karena sudah berkhianat. Ya. Yang kedua, kita menyerah saja walaupun tidak masuk Islam, tetapi kita tunduk di bawah hukumnya Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, kita berperang sampai mati. Sudah diberikan tiga pilihan oleh Ka'b bin Asad.
Tapi tidak ada satupun yang mereka pilih. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Setelah mau dieksekusi baru mereka mengatakan kepada Ka'ab, kira-kira apa yang dibuat oleh Muhammad sama kita orang? Ya. Makanya Ka'ab pusing dengan DP anak buahnya. Bilang, ngoni ini tidak punya otak sama sekali, bahasa kita. Ya. Dalam setiap kondisi kalian tidak punya otak. Sebelum perang, sebelum ini, setelah ini, kalian masih afi kulli mautin la ta'qilu. Ama tarana ad-da'iya la yanza wa dhahibu minkum la yarji. Kalian kan lihat bahwa orang yang sudah pergi, yang diambil dari kompleks perumahannya Bintul Hari itu, dibawa pergi, tidak pulang-ulang. Wallahi huwal qatl. Artinya kalau mereka tidak pulang-ulang ke sini, berarti mereka sudah dieksekusi. Ya. Wa kanu ma baina 600 ila 700. Dan jumlah mereka antara 600 sampai 700 orang. Ya. Faduribat a'naquhum. Akhirnya mereka semua dieksekusi. Dan begitulah Rasulullah SAW isti'salu afa'il ghadr wal khiyanah. Ya. Begitulah Rasulullah SAW menumpas, ya, cara beliau menumpas, ya, para pengkhianat. Ya. Di sini sebenarnya afa'i, ular-ular, ya, ular-ular berbisa, ya, ular-ular yang mengkhianati perjanjian. Alladzina kanu qad naqadul mitsaqa al-mu'akkad, di mana mereka telah mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Ya. Dan perjanjian itu sesuatu yang besar, ya. Sesuatu yang berharga. Wa'awadul ahzab ala ibadatil muslimin fi ahrajis sa'atin kanu yamruna biha fi hayati. Dan mereka membantu para pasukan Ahzab dengan cara apa? Mengirim makanan, ya. Mengirim bekal, ransum kepada pasukan yang ada di depan itu, pasukannya Quraisy dan Ghatafan. Ya. Mereka dikirimi makanan oleh Bani Quraidah. Jadi itu bentuk bantuan mereka kepada pasukan Ahzab. Selain makanan dan juga bantuan-bantuan yang lain. Nah. Untuk apa? Ibadatul muslimin. Ya, tujuannya mereka ingin ibadah, bukan ain, tapi ya, ibadah itu dari kata abada yubidu, artinya membinasakan. Ya. Sama dengan istisal itu. Istisal itu mencabut sampai akar-akarnya itu. Ya. Jadi mereka ingin membinasakan, namanya ibadah itu membinasakan. Kalau istilah sekarang itu genosida, ya. Istilahnya genosida, seperti yang dilakukan oleh orang Israel kepada kaum muslimin di Palestina. Namanya ibadah genosida, karena yang mati bukan cuma tentara, yang mati anak-anak, orang hamil, apa semuanya mati. Pembinasaan, genocide, istilah bahasa Inggrisnya genocide. Nah, ini yang mereka ingin lakukan kepada Nabi adalah mereka ingin menggenosida kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kaum muslimin. Fi ahrajis sa'atin kanu yamurruna fi hayati. Mereka ingin membinasakan kaum muslimin di saat-saat kondisi yang sangat mencekam dalam kehidupan mereka, kehidupan kaum muslimin. Saat itu yang seharusnya mereka datang membantu karena sudah pernah berjanji, ternyata mereka khianati. Bahkan mereka ingin, ya, bukan cuma membantu pasukan yang menyerang kaum muslimin, bahkan mereka juga ingin membinasakan kaum muslimin. Ya. Maka mereka istisal, dicabut dari akarnya. Wa kanu qad saru bi amalim hadza min akabiri mujrimil hurub. Ya. Dan mereka
Disebabkan karena apa yang mereka perbuat ini, mereka menjadi akabiri mujrimi al-hurub. Ya. Istilah sekarang itu sebagai penjahat perang. Ya. Karena mereka ingin mengibadah, ya, ingin membinasakan, ingin menggenosida kaum muslimin, maka mereka dianggap sebagai mujrimil hurub, ya, penjahat perang. Alladzina yastahiquna al-muhakamah wal i'dam. Ya. Karena mereka adalah penjahat perang, maka mereka pantas mendapatkan hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, yaitu hukuman mati. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yas'auna fil ardi fasadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya, itu balasan bagi orang, sungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, an yuqattalu, ya, mereka boleh dihukum mati. Wa qutila ma haula, dan termasuk yang dieksekusi dengan bersama-sama mereka adalah syaitanu Bani Nadir, syaitannya Bani An-Nadir, wa ahadu akabiri mujrimi ma'arakatil ahzab, dan orang yang paling paling besar perannya sebagai penjahat perang Ahzab, yang menjadi dalang atau otak dari peperangan tersebut, ya, atau istilah sekarangnya apa istilahnya itu, otak peperangan itu apa? Astagfirullah. Apa istilahnya? Otak intelektualnya itu, ya, yang merekayasa atau yang menskenario, ya, skenario daripada perang tersebut, yaitu Huyai bin Akhtab. Jadi otak dan dalang dari perang Ahzab itu Huyai bin Akhtab, seperti yang kita sudah sebutkan. Ya. Dia yang pergi ke Mekah, ya, memprovokasi orang Mekah. Dia juga yang pergi ke Ghatafan, memprovokasi orang Ghatafan. Dan dia juga yang pergi kepada Ka'ab bin Asad untuk memprovokasi Ka'ab membatalkan perjanjiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi aktor intelektual dari perang Ahzab adalah Huyai bin Akhtab, ya, seorang Yahudi dari Bani An-Nadir, ya, yang kita sebutkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dia ini juga orang yang paling penasaran melihat siapa yang datang ini, Nabi yang mereka anggap Nabi itu, apakah dia atau bukan. Nah, dia juga yang paling getol ingin mengetahui jati diri Nabi, apakah sama dengan di Taurat atau tidak. Ya. Dan itu diceritakan oleh putri beliau, putrinya, bukan putri beliau, ya, putrinya, yaitu Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Huyai bin Akhtab dan adiknya, pamannya Sofiyah, ikut menonton, ya, ketika Nabi baru tiba di Madinah, ya, karena beliau kan disambut oleh kaum muslimin. Tala al-badru alaina, ya, digubahlah syair itu oleh sahabat Ansar, ya, Tala al-badru alaina min thaniyatil wada, dan wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Huyai bin Akhtab ikut nimbrung, melihat ini betul tidak seperti yang diungkapkan dalam Taurat. Dan dia memanjat pohon dia, supaya dia lihat betul Nabi. Dia rela panjat pohon. Adiknya di bawah, pamannya Safiyah itu di bawah. Kemudian dia turun, dia bilang, adiknya tanya, bagaimana? Sudah betul? Ya, sama persis. Ya. Dia bilang sama. Dia sendiri bilang sama. Ya.
Tapi kita rahasiakan katanya. Jangan sampai kita bilang sama, bilang saya tidak sama. Nah ini Huyai bin Akhtab. Jadi dia adalah aktor intelektual daripada pengkhianatan. Termasuk Bani Nadir, pengkhianatan Bani Nadir, baninya dia. Ya. Atau Bani Qainuqa sebelumnya. Kemudian perang Ahzab. Ini aktor intelektualnya adalah Huyai bin Akhtab. Ya. Makanya ketika di Bani Quraidah, dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Walidu Safiyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Nah, masih disebut sini sebagai ayahnya ummul mu'minin, ya, Safiyah radhiyallahu taala. Kenapa dia ada di Bani Quraidah? Ya, karena qad dakhala ma Bani Quraidah fi hisnihim hina rajat anhum Quraisy wa Ghatafan. Ya. Ya, karena dia punya Bani Nadir kan sudah diusir sebelumnya kan? Ya dia tidak punya tempat lagi. Setelah dia mengaktori menskenario peperangan Ghatafan dan Quraisy menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata skenario-nya dia itu ya, dipatahkan oleh skenario-nya Allah azza wa jalla, ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat skenario kata Allah, tapi skenario Allah lebih baik. Wallahu khairul makirin. Ya. Dan Allah adalah yang membuat skenario terbaik. Ya, karena tidak ada yang bisa melawan. Jadi skenario-nya Huyai bin Akhtab patah, ya, berantakan. Ya. Maka ketika Ghatafan dan orang Mekah pulang, tidak ada lagi tempat dia untuk berlindung, kecuali dia masuk Bani Quraidah. Apalagi dia sudah berjanji sebelumnya bahwa dia akan bersama Bani Quraidah sampai mati, ya, akan menolong mereka. Nah, ketika dikepung Bani Quraidah, dia ada di dalam. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW, ya, mengalahkan Bani Quraidah, otomatis dia termasuk orang yang ditangkap. Wafa'an li Ka'b bin Asad bima kana ahadahu alaihi hina ma jaa yuthiruhu 'alal ghadri wal khiyan. Ya. Nah, dia ingin wafa. Ya. Dia ingin membalas dengan jujur. Ya. Apa yang dia katakan kepada Ka'b bin Asad ketika dia memprovokasi Ka'b itu untuk mengkhianati dan membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma utiya bihi wa alaihi hullatun qad shaqqaha min kulli nahiyatin biqadri anmilatin li alla yaslubha. Majmu'atan yadahu ila unuqihi bihabl. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi ma lumtu nafsi fi mu'adatika, walakin man yughalibullahu yaghlib. Thumma qala ayyuhan nas la ba'sa bi amrillah, kitabun wa qadrun wa malhamatun katabaha Allahu ala bani Israil. Thumma jalasa faduribat unuqa. Jadi dia ketika mau dieksekusi, ya, dia didatangkan dalam keadaan terborgol. Ya. Wa alaihi hullatun qad shaqqaha min kulli nahiyah. Ya. Dan dia masih pakai perhiasan, ya, pakaian perhiasan, tapi dia robek itu, dia kasih lubang-lubang itu dia punya perhiasan, ya. Qad syaqqaha min kulli nahiyatin bi qadri anmilah, ya, li'alla yaslubuha. Jadi dia pakai perhiasannya tapi dia kasih rusak dari perhiasan, ya, dikasih lubang-lubang.
Apa alasannya? Supaya DP perhiasan itu tidak diambil. Ya. Majmu'atan yadahu ila unuqi. Ya. Diborgol tangannya ke leher. Ya. Jadi tangannya diikat di leher. Dan ketika dia mau dieksekusi, masih sempat bicara juga, dia congkak. Dia bilang, ama wallahi ma lumtu nafsi fi mu'adati. Dia bilang, saya tidak menyesal memusuhi kamu. Dia bilang sama Rasulullah SAW, wahai Muhammad, saya tidak pernah menghina diriku ketika diriku memusuhi kamu. Jadi dia tidak pernah merasa terhina, ya. Atau tidak pernah merasa menyesal memusuhi Nabi SAW. Walakin man yughalibullahu yaghlib, ya. Akan tapi orang yang dimenangkan oleh Allah, maka dia akan menang, ya. Masih ada juga DP apa? Ayuhan nas. Kemudian dia mengatakan, wahai manusia, la ba'sa bi amrillah. Dia bilang tidak masalah dengan ketentuan Allah yang tidak. Kitabun wa qadrun wa malhamatun katabahallahu ala bani Israil. Jadi dia bilang ini adalah ketentuan Allah, takdir Allah, dan malhamah. Ya. Malhamah itu apa? Bencana yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Ya. Jadi dia kan Bani Israil. Ya. Orang Yahudi di Madinah itu kan Bani Israil juga, keturunan Bani Israil. Maka dia bilang ini memang akhir dari Bani Israil seperti itu, akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak saat itulah Bani Israil terpecah belah kemana-mana. Ya. Sudah dikatakan oleh Huyai bin Akhtab, dia bilang kitabun wa qadrun wa malhamatun katabahallahu ala bani Israil. Ya. Jadi ini ucapan yang dia ucapkan berapa? 1447 tahun yang lalu diucapkan oleh Huyai bin Akhtab. Ya. Dan sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Jadi kalian akan melakukan kerusakan, akan menjadi la ta'alunna, menjadi orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Ya, tapi nanti akibatnya seperti yang dialami oleh Huyai ini. Ya, makanya dia tidak menyesal sama sekali katanya. Ya, tidak menyesal dan tidak merasa terhina. Ya. Tidak merasa rugi juga. Ya. Nah itulah keyakinannya Huyai bin Akhtab. Tsumma jalasa faduribat unuqu. Ya. Kemudian dia dieksekusi, ya, dipenggal lehernya. Wa qutila min nisaim imratun wahidah kanat qad tarahat ar-raha ala Khallad bin Suwaid faqutilat li ajli dzalika. Dan dihukum juga bersama mereka itu satu orang perempuan dari Bani Quraidah. Ya. Kenapa? Karena dia ini tarahat ar-raha ala Khallad bin Suwaid. Ya. Dia menimpakan ar-raha, ya, batu. Ya, ar-rahais itu apa? Batu atau apa? Batu. Ya. Dia timpakan kepada Khallad bin Suwaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatalathu. Maka Khallad gugur ketika itu, syahid. Karena itu dia dieksekusi juga karena perbuatannya itu. Ya, dikisos. Ya, dikisos, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang hukuman kisos. Ya. Wa kana qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatli man ambata wa taraka man lam yambut. Fa kana mimman lam yambut Atiyatu al-Quradi fa taraka hayyan fa aslama wa lahu suhbah.
Wa kana qad amara Rasulullah bi qatli man anbata. Artinya anbata di situ paragraf setelahnya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh iya, man ambat. Ya, hanya anak-anak yang sudah balik. Ya. Wa taraka man lam yambut. Dan Rasulullah membiarkan anak-anak yang belum balik. Di antara yang belum balik yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Atiyah Al-Quradi. Maka kemudian Atiyah Al-Quradi ini masuk Islam dan menjadi sahabat. Wastawhaba Thabit bin Qais Az-Zubair ibni Bata wa ahlahu wa malahu. Wa kanat liz-Zubair yadun 'inda Thabit. Wa wahabahum lahu. Faqala Thabit bin Qais qad wahabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya. Wa wahaba li malaka wa ahlaka fahum laka. Faqala Zubair ba'da an alima bi maqtali qaumihi sa'altuka bi yadi indaka ya Thabit illa alhaqtani bil ahibbah faduriba unuquhu wa alhaqahu bil ahibbati minal yahud wastahya Thabitun min waladi Zubair ibni Bata Abdurrahman ibni Zubair fa aslama wa lahu suhbah wastauhabat Ummul Mundhir Salma bintu Qais An-Najjariyah Rifa'at bin Samwal Al-Quradi fawuhiba laha fastahyathu fa aslama wa lahu suhbah. Ya. Dan istauhaba Thabit bin Qais Az-Zubair ibni Bata wa ahlahu. Diserahkan kepada Thabit bin Qais, yaitu seorang yang bernama Zubair bin Bata, ya, keluarganya dan juga hartanya. Wa kanat li Zubair yadun inda Thabit, ya. Dan Zubair ini dulu punya yadun inda Thabit, artinya dia punya perjanjian dengan Thabit bin Qais. Fawahabahum lahu. Maka Rasulullah SAW menyerahkan Zubair bin Bata kepada Thabit bin Qais. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan, qad wahabaka Rasulullah SAW ilayya wa wahaba li malaka wa ahlaka fahum laka. Ya. Maka Thabit mengatakan kepada Zubair bin Bata, Rasulullah SAW telah menyerahkan kamu sama saya. Karena itu saya punya hak, ya, untuk memberikan hukuman, tapi dia tidak hukum. Ya. Maka Thabit mengatakan, karena Rasulullah serahkan sama saya, maka saya serahkan ulang sama kamu. Kamu punya harta dan kamu punya keluarga, saya serahkan sama kamu. Ya, jadi dia tidak hukum. Akan tetapi Zubair mengatakan ba'da an alima bi maqtali qaumihi. Zubair mengatakan kepada Thabit setelah dia tahu bahwa kaumnya sudah dieksekusi semua. Ya. Maka dia mengatakan sa'altuka bi yadai indaka ya Thabit illa alhaqtani bil ahibbah. Ya. Ya, saya minta kepada kamu wahai Thabit untuk al-haqtani bil ahibbah. Saya ingin menyusul saya punya teman-teman. Ya. Jadi dia yang menyerahkan diri untuk dieksekusi.
maka faduriba unuqah wa alhaqahu bil ahibbah minal yahud. Kemudian wastahya Thabit min waladi Zubair bin Battah Abdurrahman bin Zubair. Ya. Dan oleh Thabit bin Qais dari keluarganya Zubair bin Battah ini ada satu anak yang tidak dieksekusi, yaitu Abdurrahman bin Zubair. Kemudian anak ini masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi juga. Kemudian diserahkan kepada Ummul Mundhir Salma bintu Qais An-Najjariyah, ya, Rifa'ah bin Samuel. Ya. Jadi Ummul Mundhir Salma bintu Qais juga diberikan diserahkan kepada beliau oleh Rasulullah SAW seorang tahanan dari Bani Quraidah namanya Rifa'ah bin Samuel Al-Qurabi. Ya. Kemudian Salma bintu Qais menerima amanah tersebut dan dia tidak menghukum Rifa'ah bin Samuel karena Samuel masuk Islam. Ya. Dan dia juga menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama minhum tilkal lailata nafar min qabl an-nuzul. Fahaqanu dima'ahum wa amwalahum wa darariyahum. Wa kharaja tilkal lailah Amr wa kana rajulan lam yadkhul ma'a Bani Quraidah fi ghadrihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu Muhammad bin Maslamah qaidul haras an-nabawi fa khalla sabilahu hina arafahu falam yu'lam aina dhahaba. Ya. Kemudian masuk Islam pada malam tersebut atau pada malam eksekusi itu, beberapa orang dari tawanan Bani Quraidah itu qabla nuzul, ya, sebelum mereka turun ke parit untuk dieksekusi. Karena mereka masuk Islam, maka fahaqanu dima'ahum wa amwalahum. Maka Rasulullah dan kaum muslimin menjaga harta mereka, darah mereka, dan juga anak keturunan mereka. Karena sudah jadi muslim, tentu jadi berhak sama dengan muslim yang lain. Kemudian pada malam itu keluar orang yang bernama Amr, ya. Dan dia ini dari Bani Quraidah, ya. Tapi dia tidak termasuk kepada orang yang melakukan pengkhianatan, ya. Artinya tidak ikut campur atau tidak ikut terlibat dalam pengkhianatan itu. Maka dia pergi dan dilihat oleh Muhammad bin Maslamah qaidul haras an-nabawi, ya, komandan pas pampresnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Maslamah, ya. Fa khalla sabilahu hina arafahu falam yu'lam aina dhahab. Nah, Muhammad bin Maslamah karena melihat orang itu Amr al-Qurazi dan ditahu ternyata Amr ini tidak terlibat sama sekali atau tidak setuju dengan pengkhianatan itu, maka Muhammad bin Maslamah melepaskan dia dan dia pergi dan disebutkan lam yu'lam aina dhahaba, ya. Nah, tidak diketahui kemana dia pergi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwala Bani Quraidah ba'da an akhraja minha al-khumus fa ashama lil faris thalathat ashum sahmani lil farasi wa sahmun lil faris wa ashama lil rajil sahman wahidan wa ba'atha min as-sabaya ila Najd tahta ishrafi Sa'd bin Zaid al-Ansari fabta'a biha khailan wa silahan. Wastafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min nisa'ihim Raihanah bintu Amr ibn Khanaqah fakanat indahu hatta tufiya anha wa hiya fi milkihi. Hadha ma qala Ibnu Ishaq wa qala al-Kalbi innahu sallallahu a'taqaha wa tazawwajaha sanah sadisah wa matat murji'atan min hajjatil wada' fadafanaha bil baqi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah dari Bani Quraidah setelah beliau mengeluarkan al-khumus. Apa itu khumus? 1/5 ghanimah.
Ya. Seperlima ghanimah ini untuk apa? Dalam ayat disebutkan, "Wa ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba." Ya. Jadi ghanimah dalam aturan perang, dalam syariat kita, ghanimah yang didapatkan itu sebelum dibagi kepada pasukan diambil dulu seperlima. Ya, seperlimanya untuk Allah. Ya. Nah, seperlima untuk Allah, Rasulnya, dan untuk dawil qurba, untuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kerabat Nabi itu kan tidak boleh terima zakat, tidak boleh terima sedekah. Ya. Tapi mereka boleh menerima ghanimah. Ya. Maka kalau ada rampasan perang, seperlimanya itu dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, itu untuk Allah. Untuk Allah tentunya bukan dikirim ke langit, bukan. Ya. Untuk Allah artinya untuk dijadikan sebagai kas, ya, kas negara. Ya. Untuk Rasulullah juga, ya, Rasulullah bisa mengambil. Nah, biasa juga dimasukkan kas negara. Kemudian dzawil qurba untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dibagi kepada pasukan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya, fa ashama lil farisi salasatu ashum. Ya. Jadi sisa dari seperlima itu dibagi dengan cara membaginya, jadi dibagi 4, ya, dibagi 4. Ya. 3 bagian untuk pasukan berkuda. Ya. Kenapa pasukan berkuda ini diberikan 3 bagian? Ya. Karena 1 bagian untuk pengendaranya, ya, 2 bagian untuk kudanya. Ya. Kenapa kuda dapat? Operasional. Ya. Operasional. Sama dengan kendaraan sekarang kan, perlu operasional. Ya, kuda zaman dulu kan perlu makan dan lain sebagainya. Nah, jadi kendaraan ini diberikan 2 bagian oleh Nabi. 1 bagian untuk pemiliknya atau pengendaranya. Ya. Nah, kemudian bagian terakhir 1 bagian untuk ar-rajil. Ar-rajil ini pasukan yang berjalan kaki. Ya. Jadi pasukan yang jalan kaki dapat 1 bagian. Ya. Pasukan yang berkuda dapat 1 bagian, dan 2 bagian untuk operasional daripada kuda, kendaraan itu. Ya. Kalau istilah sekarang untuk biaya pemeliharaan peralatan. Ya. Jadi alat-alat kendaraan itu kan butuh biaya perawatannya, maka diberikan kepada mereka. Kemudian wa ba'atha minas sabaya ila Najd tahta isyraf Sa'd bin Zaid al-Ansari fabta'a biha khailan wa silahan. Kemudian as-sabaya ini tawanan berupa tawanan perempuan. Ya. Dibawa ke Najd dan tahta isyraf Sa'd bin Zaid al-Ansari. Yang diberikan tanggung jawab membawa sabaya ini adalah Sa'd bin Zaid al-Ansari, fabta'a biha khailan wa silahan. Maka sampai di Najd oleh Sa'd bin Zaid al-Ansari, ini para budak-budak dijual. Ya. Nah, zaman dulu budak boleh dijual. Ya. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan khail, kuda, wasilah, senjata. Ya. Dan Rasulullah SAW memilih salah seorang dari sabaya tersebut bernama Raihanah bintu Amr bin Khanaqah. Ya, Raihanah bintu Amr bin Khanaqah. Kemudian fakanat indahu hatta tufi anha wa hiya fi milkihi. Ya, jadi kemudian Raihanah bintu Amr ini para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk budak Nabi sampai beliau wafat ataukah tidak. Ya. Syekh Sofiyur Rahman mengatakan bahwa catatan sejarah diantaranya ada yang mengatakan bahwa Raihanah bintu Amr ini tetap menjadi milkul yamin, yang menjadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal, sampai Rasulullah wafat. Ya, tapi ada catatan lain dari Ibnu Ishaq
Hadza ma qala Ibnu Ishaq, ini catatan yang dicatat oleh Ibnu Ishaq, salah seorang ahli sejarah. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Raihanah itu sampai wafatnya Nabi, Raihanah itu tetap menjadi budaknya Nabi. Ya. Tapi sejarawan yang lain mengatakan, yaitu Al-Kalbi, beliau mengatakan innahu a'taqaha. Ya. Nabi SAW memerdekakan Raihanah wa tazawwajaha sanah sadisah. Ya. Wa matat marja'ahu min hajjatil wada' fadafanaha bil baqiyah. Ya. Al-Kalbi mengatakan bahwa Raihanah itu tidak menjadi budak selamanya, tapi dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi pada tahun ke-6 Hijriah, dan beliau wafat ketika pulang dari haji wada. Jadi Raihanah bintu Amr, dalam catatan sejarawan Al-Kalbi, dia mengatakan bahwa Raihanah ikut serta dalam rombongan haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di tahun ke-9 Hijriah itu. Ya. Tapi kemudian sampai di Madinah setelah pulang dari haji wada, Raihanah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Al-Kalbi meninggal dan dikuburkan di Baqi. Ya, dikuburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baqi. Baik. Nah, ini akhir dari kisah kita pada malam hari ini. Ya. Kita sambung insyaallah pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.